Bismillah, bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Etika Profesi, yang mana materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis. Dengan saya sendiri, Tiara Amelia dengan NPM 20110323 dan rekan saya. Dan saya bernama Bintang Triardiansyah NPM 20110303. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip etika bisnis, penjelasan dan penerapannya dalam bisnis. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran, karena sebagai pondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Berbeda dengan etika profesi akuntansi yang cukup khusus menangani seputar masalah keuangan. Namun, prinsip etika bisnis menjadi lebih sulit karena melibatkan lebih banyak elemen. Penerapan prinsip etika bisnis di sebuah perusahaan akan membangun hubungan yang adil dan sehat, baik di antara sesama rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Dan semua ini, pihak tersebut perlu memahami pengertian dan manfaat etika berbisnis, serta harus menjadikan prinsip etika bisnis sebagai salah satu standar di tempat kerja. Berikut ini penjelasan dan penerapan prinsip etika bisnis bagi perusahaan. Berikut ini beberapa penerapan prinsip etika bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip integritas moral. Yang ketiga, prinsip kesetiaan. Yang keempat, prinsip otonomi. Kemudian ada prinsip keadilan. Dan yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Nanti abang hitungin aja kan, Bang? Yang pertama ada prinsip kejujuran, yang mana prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bisnis. Bagi sebagian pebisnis, baik pengguna modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran terkait dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh, penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat kegiatan menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kemudian, kejujuran memiliki dampak besar pada proses menjalankan bisnis, karena ketika pengusaha tidak jujur, maka akan menjadi awal kemunduran dan kehancuran bisnis. Apalagi untuk bisnis di era digital seperti sekarang ini. Tingkat persaingannya sangat tinggi, menuntut prinsip kejujuran sebagai prinsip etika bisnis yang harus dipegang teguh untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang kedua ada prinsip integrasi moral. Salah, Bang. Apa dijadikan? Yang kedua ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral. Bang itu Bang, ngakak kali sumpah. Kalau mau ngulang itu agak diam dulu baru ngulang. Iya, Jangan langsung. bentar. Dah. Dan yang kedua, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, prinsip ini akan kepercayaan konsumen terhadap penerapan prinsip. Sumpah ini salah ini. Ini salah. Bagaimana? Prinsip integritas moral yang ditetapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu prinsip ini apa coba? Akan kepercayaan konsumen terhadap. Apa coba? Dihapus saja tuh. Selain itu Perusahaan. terus tuh penerapan langsung itu aja, penerapan prinsip integritas moral yang gitu, langsung itu aja. Selain itu jadi bahasa langsung penerapan. Langsung itu aja. Dari awal. Tunggu sabar. Rapikan dulu. Apa dan yang kedua gitu?
Ya, atau dan yang kedua? terserah. Dan yang kedua. Dan yang kedua. Diem dulu, baru ngomong dan Ya, yang kedua. sabar ya, diem 2 detik ya. Dan yang kedua, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, penerapan prinsip integritas moral harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Yang ketiga ada prinsip kesetiaan, yang mana prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penerapan prinsip kesetiaan berarti bahwa pebisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi. Salah bang, mampus. Ulang dari awal aja. Yang ketiga ada prinsip kesetiaan, yang mana prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penerapan prinsip kesetiaan berarti bahwa pebisnis dan elemen-elemen yang ada di dalamnya tidak boleh menggabungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pembisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pembisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan dan aturan yang berlaku di bidang itu. Di zoom ya? Aduh, apa? Di zoom. Oke, dua jari. Kalau nggak nyampe, nggak kelihatan itu. Senyamannya lah bacanya. Coba. Oh, ya. Ini aja apa? Bacanya jangan terlalu nampak kali kalau baca, karena kan kita sedang menjelaskannya kan, Bang. Baca, nengok kamera. Iya, baca nengok kamera gitu. Istilah aja nengok kamera. Iya. Titik koma lah itu. Jangan cepet Iya. kan? Baca nengok kamera, baca nengok. Alah bang, oleng bang. Bang tolong. Apa itu loh? Oh dia tuh bagus sekali. Buat satu kelompoknya makan Aduh, Bang. waktu berapa ini? Aduh, matikan aja dulu nggak? Nanti nyambung ke prinsip otonomi kan bisa kan? Gak usah. Program. Kakiku kesemutan bang, aduh. Ini tuh gue 2 menit. Soalnya kan udah kita sinkronkan suaranya tuh nanti. Ini kan bisa diinti itu ya. Ini dua HP ini bisa kan nyimpen sampai banyak kali nanti setengah jam. Oke, capture dulu. Capcut. Enggak, maksudku HP 2 HP nih bisa kan? Bisa. Nanti tiba-tiba HP si bintang memori kepenuhan. Waduh, itu. Ece Sebanyak apa nih kan? Penyimpanan sih banyak sih. Nah, ya udah kalau banyak aman lah. Cuma kan kita udah paskan suara itu sama ini. Iya. Ini kalau kita ini berhenti itu nggak nyambung nanti. Marah sama bang. Semutan kan, aku bisa duduk lama-lama loh di bawah gini. Makanya aku kalau duduk di kampus kan geser sana geser sini. Aku duduk lama kesemutan kayak gitu. Apalagi yang bertiga di tengah. Mampus abang. Kita lah. Nah yuk. Lepas nih. Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar.
Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pembisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pembisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, dan aturan yang berlaku di bidang itu. Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkannya yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral berlaku. Ini tuh kepanjangan untuk dia, makanya itu. Ya udah apa? Kan lumayan waktunya kepanjang. Enggak, kepanjangan untuk dia bacanya agak-agak gimana kan? Panjang. Panjang. Ada, ulangi lagi dari awal, mana panjang kali kan? No. Mungkin agak kencang. Yang apa? Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seseorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Selain itu, pembisnis harus hati-hati dalam memperhitungkan keputusan. Dalam penerapannya, pengusaha harus memiliki prinsip otonomi dengan kesadaran penuh akan kewajiban dalam menjalankan bisnis. Maka dari itu, pembisnis harus memahami bidang bisnis yang dilakukan, situasi yang dihadapi, tuntutan, dan aturan yang berlaku di bidang itu. Prinsip otonomi juga harus diterapkan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang sesuai serta meninggalkan yang dianggap bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Prinsip ekonomi menjadi prinsip etika bisnis yang sangat berguna untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi pada perusahaan. Prinsip otonomi tidak hanya mengikuti nilai dan norma yang berlaku, tetapi juga dengan mempertimbangkan kesadaran batin mengenai pilihan terbaik untuk dilakukan. Kemudian yang kelima ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keadilan mendorong semua pihak agar dapat terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan Yang kelima, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi. Sekali. Jangan coklat. Iya, duduk. Cocok. Oke. Nah, ya. Ada aja. Yang kelima, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan prinsip etika bisnis ini, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi pada keberhasilan bisnis yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip keadilan mendorong semua pihak agar dapat terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal. Setiap pihak akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing. Dan yang keenam, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk memanfaatkan dari kegiatan bisnis seperti mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis. Dalam praktiknya, etika berbisnis dapat saling menguntungkan dalam proses bisnis, terutama bagi perusahaan yang menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumen. Untuk memonitoring hal tersebut, Anda dapat menggunakan software akuntansi Harmoni. Itu nggak usah dibaca kayaknya. Udah itu kayaknya nggak usah dibaca. Mengakomodasi sifat dan tujuan bisnis, udah gitu aja. Bagi perusahaan dan konsumen. Udah sampai sini aja, sampai di konsumen ini. Tadi udah kan? Udah sampai situ kan? Udah. Tuh, terus tuh lanjut lagi. Sabar. Prinsip udah ya? Iya. Udah selesai. Udah tinggal ini aja. Sekian dari presentasi kami gitu. Terus apa lagi? Penutupnya gimana? Assalamualaikum. Sekian dari presentasi kami. Jika ada lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu penutupnya. Ada kereta yang kacau. Ya. Sekian yang kami sampaikan sekian yang kami sampaikan dalam presentasi kami yang berjudul prinsip etika profesi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Masa gitu? Iya, nggak apa-apa lah. Ini kan kita jelaskan. Ya oke. Salahnya juga lama loh ya. Sampai kan 10 menit ya. Ini sampai 10 menit. Ih, lama kali keretanya mau udah kebas kakiku, ya Allah. Kali. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami yang berjudul prinsip etika profesi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Lama kali. Allah ya Rabbi ya mu'minin ya mu'minin ya Allah. Berapa kali? Nggak tahu dia udah ngap aku. Nggak bikin. Kereta itu dipanaskan, itu keretanya rasaku ya. Kawannya dia. Dah yuk. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami yang berjudul prinsip etika profesi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Allahu Akbar.